Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Di video kali ini kita akan belajar melanjutkan materi wajib kelas 10 tentang nilai mutlak. Nah, di bagian ini kita akan belajar pertidaksamaan linear satu variabel. Kita masih mengulang materi SMP ya. Nah, di bagian ketiga kita akan mempelajari sifat pertidaksamaan. Yang pertama ada jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Nah ini ya, jika ada pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya harus dibalik. Contoh, di sini misal kita punya negatif 3x kurang dari 15. Tujuan kita kan mencari nilai x-nya ya. Berarti x, nah di sini kan masih kurang dari nih. Nah ini kan perkalian ya. Perkalian kalau pindah ke kanan menjadi pembagian. Ingat di sini jika ada pembagian bilangan negatif maka tandanya harus dibalik. Berarti ini tadinya kurang dari, kita balik jadi lebih dari 15. Ini perkalian, pindah ke sini menjadi pembagian, tinggal di copy paste. Negatif 3-nya, negatif 3 digotong, negatif 3-nya gotong ke sini. Tidak menjadi positif 3 ya, karena ini bukan penjumlahan atau pengurangan. Nah, berarti kemudian X lebih dari sama dengan, nggak ada sama dengannya, lebih dari 15 dibagi negatif 3. Bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. 15 bagi 3 adalah 5. Nah, seperti ini ya teman-teman. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua adalah ketika kita mempunyai negatif 4x lebih dari sama dengan negatif 16. Nah, baik. Berarti di sini kita akan fokus mencari x. Nah, karena negatif 4 ini perkalian ya. Pindah ke kanan berarti menjadi pembagian. Berarti di sini menjadi pembagian negatif 4. Nah, ingat karena pembagian bilangan negatif tandanya harus dibalik. Nah, seperti ini. Tapi dia hanya berlaku untuk bilangan negatif ya. Ketika positif ya udah tetap saja kalau di sini lebih dari sama dengan, di baris kedua juga lebih dari sama dengan. Nah, berarti x kurang dari sama dengan ini negatif bagi negatif. Nah, negatifnya kan bisa kita hilangkan kan, karena negatif bagi negatif itu hasilnya adalah positif. Berarti hasilnya adalah 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 berapa tuh? 4. Nah, seperti ini. Paham ya, teman-teman? Kemudian, contoh yang sifat yang kedua, jika ruas kiri dan ruas kanan positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Nah, jika ruas kiri dan ruas kanan itu positif. Nah, gimana nih kalau negatif? Jika negatif, berarti dia akan berubah tanda. Contoh seperti ini. Kita tahu bahwa 3 itu kurang dari 5, betul? Nah, kita kuadratkan nih. Baik, yang kiri kita kuadratkan, yang kanan juga kita kuadratkan. 3 kali 3, 9. 5 kali 5, 25. Nah, karena dia sama-sama positif, 9 gimana terhadap 25? Kurang dari ya. Jadi ketika di atas kurang dari, ketika dia bilangan positif, ke bawah juga kurang dari. Tidak berubah nih tandanya. Paham ya? Nah, lain halnya ketika kita mempunyai seperti ini. Kita punya negatif 4. Negatif 4 ini kan kurang dari negatif 2. Paham nggak? Kalian utang 4 itu kan kurang dari utang 2. Jadi ini kan utangnya lebih banyak nih. Nah, berarti ketika dikuadratkan, negatif 4 ini bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat, bilangannya negatif terus kita kuadratkan nih. Negatif 4 kali negatif 4, negatif kali negatif jadi positif. 4 kali 4, 16. Kemudian negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif jadi positif, 2 kali 2 adalah 4. Nah, 16 titik-titik 4. 16 itu kan lebih besar ya. Berarti tandanya kan seperti ini. Oh, berarti ketika bilangan sininya negatif, tandanya itu berubah ketika dikuadratkan. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan mencari hubungan dua pertidaksamaan. Yang pertama, irisan. Irisan itu kata kuncinya adalah dan. Ingat ya teman-teman, kata kuncinya adalah dan. Jadi kita akan mencari daerah yang terasir, atas dan bawah. Jadi mereka harus bersatu. Mereka harus kita mencari daerah yang sama-sama diarsir, di atas dan di bawah seperti itu. Itu namanya irisan. Nah, contoh soal yang pertama adalah kita mempunyai X lebih dari 2 diiris dengan X kurang dari sama dengan 5. Nah, baik. Langkah pertama kita akan menggambar X lebih dari 2. Misal di sini adalah angka 2, di sini adalah angka 5. Kemudian kita bikin buletannya dulu, apakah penuh atau terbuka. Karena ini tidak ada sama dengannya, berarti ini terbuka.
Oh, seperti ini teman-teman. Kita menggambarnya menggunakan dua garis bilangan ya. Jadi satu pertidaksamaan ini satu garis bilangan, nanti yang ini kita menggunakan garis bilangan yang lain seperti ini ya. Nah, kita berarti fokus dulu ke X lebih dari 2. Nah, ini 2 bolong ya, karena tidak ada sama dengannya, paham? Lebih dari, berarti yang diarsir sebelah kanannya atau sebelah kirinya nih? Sebelah kanannya, betul. Kita bikin ke sana. Kita arsir yang sebelah kanan. Baik, di sini kita mempunyai sebelah kanan. Set. Nah, daerahnya adalah sebelah kanan. Nah, kemudian yang kedua, kita mempunyai X kurang dari sama dengan 5. Nah, baik. Kita bikin 5 di sini, kita buat 5, karena kurang dari sama dengan, berarti penuh nggak buletannya? Iya, betul, di sini bulat, kemudian kurang dari itu daerahnya di sebelah kirinya atau kanannya? Di sebelah kiri, betul sekali, ini di sebelah kirinya, ke kiri, terus tak terhingga ya. Kemudian kita arsir daerah di bawah payungnya, seperti ini ya. Nah, kemudian ini adalah irisan dan berarti diiris. Kamu cari daerah yang terarsir, di atas juga terarsir, di bawah juga terarsir. Nah, maka batasnya di mana nih? Nah, batasnya di sebelah sini ya. Oh, mulai dari angka 2, tapi 2-nya tidak ikut ya teman-teman ya. Di sini terarsir, di sini juga terarsir sampai set. Nah, sampai angka 5 ini. Nah, sip. Oke, berarti ini daerah yang terarsir hanya sebelah sini ya. Nah, kemudian kita simpulkan. Berarti HP-nya seperti apa? HP-nya itu dia di antara bilangan 2 dan bilangan 5. Gimana cara menuliskan di antara bilangan 2 dan bilangan 5? Kalian tulis saja. Di sini ada 2, di sini ada 5. X-nya di tengah-tengah. Kita lihat. 2 pasti kurang dari yang X ya. Berarti 2 kurang dari. Nah, apakah sama dengan? Tidak, karena di sini bolong. Nah, 2 kurang dari X. Nah, kemudian X di sini 5 ya. Berarti X yang di sini kan juga kurang dari 5. Berarti kurang dari 5. Seperti ini. Nah, ini penuh nih. Berarti kita bikin set gini. Paham ya teman-teman ya? Baik, kemudian contoh yang kedua. Di sini kita punya X kurang dari 2 dan X lebih dari sama dengan 5. Nah, baik, kita akan menggambar garis yang pertama, dan ya, dan itu berarti masih irisan, X kurang dari 2. Berarti di sebelah sini kita mempunyai 2, karena kurang dari, jadi buletannya penuh atau kosong nih. Buletannya adalah kosong, betul, karena tidak ada sama dengannya. Kurang dari, berarti teman-teman yang arsir di sebelah kiri, bagus sekali karena dia kurang dari. Kemudian kita arsir daerah yang di bawah payung. Kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah X lebih dari sama dengan 5. Berarti di sini ada angka 5. Nah, kemudian karena lebih dari sama dengan berarti buletannya penuh atau kosong nih? Penuh ya, karena ada sama dengannya. Lebih dari berarti yang teman-teman arsir adalah yang sebelah kiri atau kanan? Sebelah kanan, betul, lebih dari di sebelah sini ya. Oke, berarti teman-teman arsir dulu daerah yang di bawah payung. Nah, kemudian kita simpulkan nih. Fokus ya. Di sini dan itu adalah kalian mencari daerah yang terarsir atas dan bawah. Jadi harus satu kesatuan. Nah, di sini ada nggak suatu daerah yang di atasnya diarsir, bawahnya juga diarsir. Atasnya arsir, bawahnya juga arsir. Atasnya arsir, bawahnya juga arsir. Nah, tidak ada ya. Karena di sini bagian sini hanya 2-nya saja yang diarsir, hanya atas. Di sini sama sekali tidak ada yang diarsir. Dan di sini yang terarsir hanya bagian bawah. Nah, di sini tidak terarsir. Nah, berarti jika seperti ini, maka himpunannya adalah dia mempunyai himpunan enggak? Tidak punya ya, tidak ada nilai X yang memenuhi. Berarti dia adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong cukup kalian membuat kurung kurawal seperti ini dan tidak ada isinya seperti ini. Oke? Kemudian kita lanjutkan gabungan. Gabungan itu adalah atau. Nah, ciri-cirinya nanti kata-katanya atau. Nah, apa sih arti gabungan? Nah, ini beda ya dengan irisan. Gabungan itu ya seperti mereka itu dua daerah yang bergabung, saling melengkapi, seperti itu ya. Nah, contohnya nih, langsung saja. X kurang dari 2. Oke, kita buat X kurang dari 2. Karena kurang dari tidak ada sama dengannya nih, berarti buletannya penuh atau kosong?
kosong. Baik, kurang dari. Berarti kalian arsir sebelah kiri. Karena kurang dari ya, berarti kan kurang dari 2 sebelah kiri seperti ini. Kemudian kita arsir daerah yang di bawah payung. Baik, kemudian yang kedua kita mempunyai X lebih dari sama dengan 5. Baik, kita buat di sini kita mempunyai 5. Karena lebih dari sama dengan, berarti gimana teman-teman? Penuh nih ya, karena ada sama dengannya. Lebih dari, berarti daerah yang kita arsir adalah yang sebelah kanan. Bagus. Nah, di sini berarti kita arsir yang sebelah kanan. Nah, kemudian kita simpulkan nih, fokus ya teman-teman. Di sini kita akan menyimpulkan gabungan atau ya. Jadi yang pertama itu kurang dari 2, yang kedua lebih dari sama dengan 5 digabung. Ya udah, mereka berarti tinggal bergabung saja. Berarti himpunan penyelesaiannya boleh ini atau ini. Paham ya teman-teman? Bisa membedakan dari yang tadi dan. Jika dan, kita harus mencari daerah yang diarsir dua-duanya. Jika atau dia merupakan sebuah pilihan. Kalau di garis pertama yang diarsir kurang dari 2, ya udah kita tulis saja. Berarti X kurang dari 2. Nah, atau kemudian ada lagi ini yang diarsir di garis yang kedua. Mereka kan saling melengkapi, bergabung. Nah, berarti di sini berarti X lebih dari sama dengan, ingat-ingat ada sama dengannya karena ini penuh 5. Seperti ini. Nah, paham ya? Nah, ini contoh yang terakhir. Kita mempunyai X lebih dari 2 atau X kurang dari sama dengan 5. Pertama, kita fokus ke X lebih dari 2. Di sini ada 2. Kemudian lebih dari. Nah, bagaimana nih? Penuh atau kosong? Karena tidak ada sama dengannya, berarti kosong. Kemudian lebih dari, daerahnya adalah yang sebelah kanan. Bagus. Oke, berarti kita akan mengarsir daerah sebelah kanan dari 2. Nah, kita arsir dulu. Kemudian yang kedua, kita mempunyai X kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini kita cari angka 5-nya. Nah, misal di sebelah sini ya, kurang dari sama dengan 5. Ada sama dengannya nih. Berarti jika ada sama dengannya, di sini, nah kalian tertutup seperti ini ya. Nah, kemudian kurang dari, berarti daerahnya itu di sebelah kirinya. Baik, berarti di sebelah kirinya angka 5. Set. Nah, kemudian jangan lupa kalian arsir. Nah, kalian arsir yang kurang dari 5. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ke kiri, terus ini ke kanan, terus. Nah, fokus sekarang kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, atau itu apa tadi? Saling bergabung, saling melengkapi. Jadi kan di sini dari angka 2 ke kanan terus tak terhingga. Di sini dari angka 5 ke kiri terus tak terhingga. Nah, berarti semua X-nya terlewati dong ya. Dari 2 ke kanan, terus dari 5 ke kiri, terus. Nah, berarti kan semua X terlewati. Di sini 2 ke kanan terlewati, di sini 5 ke kiri, terus ke sana terlewati semua. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan X di sini. Paham nggak teman-teman? Jadi kan semua bilangan X terlewati. Di garis pertama terlewati, di garis kedua di sini. Nah, di sini juga dari 2 ke sana juga terlewati oleh garis ini. Jadi, ini kan pertama tepat di 2 itu tidak terlewati. Nah, tapi pas di garis ini tepat di 2 itu terlewati sampai ke kiri terus. Berarti semua nilai X-nya itu memenuhi. Berarti tulisannya adalah X merupakan anggota himpunan bilangan real gitu. Jadi semua angka di garis bilangan memenuhi pertidaksamaan berikut ini seperti itu ya. Nah, paham ya teman-teman? Nah, sekian video Ibu kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.